Shalom dan selamat pagi Bapak Ibu Saudara. Kembali lagi berjumpa dalam renungan harian dari Bukit Sion Makale. Hari ini Kamis tanggal 19 Agustus 2021. Harapan kami Bapak Ibu Saudara dalam keadaan yang sehat. Kita akan bersama hari ini membaca dan merenungkan firman Tuhan berdasarkan bacaan harian Gereja Toraja dari Kisah Para Rasul 6 ayat yang pertama hingga ayatnya yang ke-7. Namun sebelum kita membaca firman ini, kita dahului dengan doa. Mari kita berdoa. Bapa yang mengasihi kami, Bapa yang mengizinkan kami bangun di pagi hari ini menikmati anugerah-Mu melalui kehidupan baru ini. Kami akan menjalani aktivitas kami sepanjang hari ini ya Tuhan. Namun sebelum itu kami akan melandasi dengan membaca dan merenungkan firman-Mu yang menjadi kekuatan kami. Kami mohon tuntunan Roh Kudus supaya kami bisa memahami firman ini, terlebih kami boleh aplikasikan dalam kehidupan kami. Kami serahkan waktu ini Tuhan, di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Kisah Para Rasul pasal 6 ayat yang pertama hingga ke-7. Lembaga Alkitab Indonesia memberi judul 7 orang dipilih untuk melayani orang miskin. Pada masa itu, ketika jumlah murid makin bertambah, timbullah sungut-sungut di antara orang-orang Yahudi yang berbahasa Yunani terhadap orang-orang Ibrani, karena pembagian kepada janda-janda mereka diabaikan dalam pelayanan sehari-hari. Berhubung dengan itu, ke-12 rasul itu memanggil semua murid berkumpul dan berkata, "Kami tidak merasa puas karena kami melalaikan firman Allah untuk melayani meja. Karena itu saudara-saudara, pilihlah 7 orang dari antaramu yang terkenal baik dan yang penuh roh dan hikmat, supaya kami mengangkat mereka untuk tugas itu, dan supaya kami sendiri dapat memusatkan pikiran dalam doa dan pelayanan firman." Usul itu diterima baik oleh seluruh jemaat. Lalu mereka memilih Stefanus, seorang yang penuh iman dan Roh Kudus, dan Filipus, Prokorus, Nikanor, Timon, Parmenas, dan Nikolaus, seorang penganut agama Yahudi dari Antioquia. Mereka itu dihadapkan kepada rasul-rasul, lalu rasul-rasul itu pun berdoa dan meletakkan tangan di atas mereka. Firman Allah makin tersebar dan jumlah murid di Yerusalem makin bertambah banyak. Juga sejumlah besar imam menyerahkan diri dan percaya. Amin. Bapak Ibu Saudara, dari pembacaan kita pagi hari ini diberikan judul Pelayan yang Memberitakan Firman. Adakah di antara kita yang pernah mengikuti tes? Mungkin saja seperti tes CPNS. Nah, sekarang sedang pasti banyak di antara kita, terutama anak-anak muda yang sedang mempersiapkan diri mengikuti CPNS ini. Kemudian mungkin ada yang pernah melamar di sebuah perusahaan atau masuk di sebuah sekolah dan lain-lain. Tentunya ada banyak persyaratan ketat yang diberikan suatu instansi atau institusi. Kualifikasi yang ketat baik secara umum ataupun secara khusus. Tak mampu penuhi persyaratan tersebut artinya tidak lolos sebelum kita mengikuti tes. Nah, Bapak Ibu Saudara, dalam bacaan kita di Kisah Para Rasul pasal 6 ini,
Diceritakan bahwa seiring dengan bertambahnya jumlah orang percaya, tanggung jawab para rasul juga makin banyak. Akibatnya tugas pokok mereka untuk memberitakan firman terabaikan karena mereka harus melayani pelayanan kasih, melayani orang miskin, anak yatim, dan janda-janda. Banyak pelayanan tapi sedikit pelayan mengakibatkan kurang efektifnya pelayanan, dan ini mengakibatkan sungut-sungut dalam bacaan kita. Para rasul mengusulkan kepada jemaat untuk memilih 7 orang yang terkenal baik, penuh Roh Kudus dan berhikmat. Terpilihlah Stefanus, Filipus, Pirokorus, Nikanor, Timon, Parmenas, dan Nikolaus. Tidak diterangkan oleh bacaan kita lebih jauh tentang latar belakang keluarga, pendidikan, jabatan, kekayaan, kasta dari ke-7 orang tersebut, yang kemudian sering dijadikan ukuran atau kriteria memilih seseorang untuk tugas pelayanan gerejawi. Mereka dikatakan dalam bacaan kita yang menjadi persyaratan atau kualifikasi yang diajukan para rasul adalah mereka harus tunduk dan taat kepada Tuhan, artinya mau memberi diri melayani. Kemudian penuh Roh Kudus, mau dipimpin oleh Roh Kudus sendiri, dan juga berhikmat. Jadi sebagai murid Tuhan Yesus, yang artinya orang yang percaya kepada Tuhan Yesus, kita harus memberi diri melayani Tuhan dengan dipimpin Roh Kudus, agar kita mampu berhikmat dalam memberitakan firman Tuhan bagi sesama kita. Amin. Mari kita berdoa. Ya Bapa dalam sorga, terima kasih untuk kebenaran firman-Mu di pagi hari ini, yang boleh menegur kami, mengingatkan kami bahwa sebagai orang yang telah ditebus, sebagai orang yang percaya kepada Yesus, kami Tuhan pakai sebagai seorang pelayan untuk melayani sesama kami, terlebih khusus melayani orang yang belum percaya kepada Tuhan. Kiranya berikan kami kekuatan, kemampuan untuk menghidupi firman ini, sehingga semakin banyak orang yang percaya kepada Tuhan. Ya Bapa dalam sorga, di kesempatan ini ya juga Tuhan, kami bersama berdoa untuk aktivitas kami sepanjang hari ini. Tuhan berkati setiap jemaat Tuhan dalam pekerjaan apapun yang dikerjakan, kiranya Tuhan buat berhasil dan boleh menjadi berkat bagi orang lain. Jemaat Tuhan yang sedang mencari pekerjaan, Tuhan tuntun, tunjukkan pekerjaan yang baik, yang sesuai dengan kemampuannya. Bapa dalam surga, kami juga berdoa untuk jemaat Tuhan dalam pendidikan, anak-anak mulai dari taman kanak-kanak hingga perguruan tinggi. Tuhan berikan hikmat di dalam proses belajar mengajar, terutama di tengah pandemi yang mengharuskan anak-anak sekolah secara virtual atau online. Bapa dalam surga, kami juga berdoa untuk jemaat Tuhan yang sakit, entah yang dirawat di rumah sakit ataupun dirawat di rumah. Berkati makanan, minuman, obat-obatan yang dikonsumsi supaya membawa kesembuhan, dan juga orang atau tangan-tangan yang merawat, supaya Tuhan berikan kekuatan, kesabaran, supaya boleh menjaga dan merawat setiap jemaat Tuhan yang sakit. Kami juga berdoa untuk pemerintah kami, mulai dari tingkat pusat hingga ke daerah, terutama daerah kami di Tanah Toraja dan Toraja Utara. Berikan kebijaksanaan bagi pemerintah kami, supaya setiap kebijakan yang diambil boleh membawa sukacita dan kesejahteraan bagi setiap
warga. Bapa dalam sorga, kami siap menjalani hari ini. Kami serahkan hidup kami ke dalam tangan Tuhan, dan pimpin dan pelihara kami. Ini doa kami Tuhan. Kami mengucap syukur dan bermohon hanya dalam nama Yesus. Amin. Bapak, Ibu, Saudara, demikianlah renungan kita pada hari ini. Hari Kamis tanggal 19 Agustus 2021. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin.